Kenalin, nama saya Rofadila Asda, biasa dipanggil Dila. Saya fungsionalnya di Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, tapi sehari-hari saya ditaruh di Subkoordinator Advokasi dan KIE. Sub bidang saya ini advokasi dan KIE. Ada 3 yang PNS Pak, saya, kebetulan yang Adrian, yang ini sama Pak Batiar tadi di sini. Kemudian yang pengelola medsos, kalau adik-adik udah follow BKKBN Bengkulu, nah itu di bidang saya Pak, di subbid saya penanggung jawab untuk pengelola konten medsos, di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Twitter, itu di kami. Terus tugas kami juga membangun brand citra pimpinan kami Pak, supaya dikenal. Kemudian bagaimana program BKKBN ini bisa sampai ke masyarakat, publikasi sosialisasinya, nah itu di sub bidang kami. Kami perkenalkan kami ini dari Fakultas Dakwah, Adab dan Dakwah ya. Jurusan Bimbingan Konseling Islam, kelas 5C. Nah, ini kalau saya bernama Arnedi Saharja. Kalau ini siapa tadi Pak? Fajri. Kalau yang belakang saya siapa? Saya Lola. Itu siapa tuh? Satu lagi? Saya Rizka. KBN juga berganti-ganti Pak dari tahun 70. Kalau Bapak ingat mungkin dulu masih ada yang gambar ibu bapak yang anak. dengan anak, terus berubah lagi sampai Bahkan ada uang juga gambar itu juga. Iya, pernah gambar dikeluarkan ya Pak. Zaman-zaman itu saya belum lahir bahkan Pak. Belum lahir belum ya. lahir, Pak. Nah, terus sampai yang agak familiar mungkin yang ini Pak. Itu ya. Yang ini. Nah, sekarang tuh kita udah ganti logo lagi Pak. Jadi BKKBN tuh sudah sekarang logonya ini Pak, yang terbaru. Oh iya. Iya, jadi BKKBN tuh love gitu Pak. Jadi kalau kita ngomongin BKKBN sejarahnya panjang Pak. Ya betul. Tentang program KB pun BKKBN sampai sudah mendapatkan penghargaan rujukan dulunya di zaman Pak Soeharto. Iya. Waktu itu Bapak kepalanya itu masih hidup sampai sekarang Pak. Siapa izin Pak? Pak Haryono Suyono. Oh, Haryono Suyono. Iya. Di zaman Pak Haryono Suyono itu BKKBN tuh seperti yang Bapak lihat berkembang sangat baik. Di zaman itu Pak. Sekarang. Betul. Mulai mengalami kemerosotan, misalnya mulai 2 anak cukupnya kurang itu mulai dari zaman Pak Hamzahas. Iya. Nah, Ibu Kofifah. Nah, di zaman itu memang agak menurun. Bukan lagi menurun Pak. Kalau dulu kan dibatasi 2 anak cukup. Iya. Memang 2 anak ya Pak programnya. Di zaman itu kan agak bebas ya Pak, 3 anak boleh, 4 anak boleh, sampai akhirnya sekarang karena isu yang diangkat melanggar hak azazi manusia karena melahirkan. Padahal kan enggak ya Pak, kita kan membatasi kelahiran untuk kasus-kasus tertentu. Nah, jadi BKKBN itu sekarang ini ya kami berinovasi Pak. Tidak lagi cuma mengurusin masalah keluarga berencana. Jadi kalau dari namanya Pak, BKKBN itu adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Program kami dulunya KKBPK Pak, namanya Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Susah diingat Pak, KKBPK. Digantilah mulai tahun 2020, namanya difamiliarkan jadi Bangga Kencana. Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Nah, KB itu tetap Pak, amanat undang-undang BKKBN itu wajib menyuplai alat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan. Betul. Bukan ranahnya dinas kesehatan. Itulah sebenarnya inti pekerjaan kami Pak sebenarnya. Kalau ngelihat dari amanat undang-undang nomor 52 tahun 2009. Jadi memang BKKBN itu bukan cuman orang taunya sampai sekarang sih Pak, BKKBN itu kantor KB. Sampai sekarang tetap kantor KB. Susah mengubah image. Tapi kami juga mengembangkan program-program lain. Kalau kependudukan, kita membahas tentang bagaimana ledakan penduduk, strategi penduduk berkualitas, membentuk SDM yang berkualitas, generasi muda melalui sektor kependudukan. Kemudian kalau pembangunan keluarga, BKKBN itu ngurusin dari sebelum hamil sampai udah mau mati Pak. Nah, jadi dari merencanakan, dari kita baru mau merencanakan pernikahan sampai kita sudah jadi lansia. Jadi ngurusin calon pengantin, anak muda, ibu-ibu yang punya remaja, ibu-ibu yang punya lansia, usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga, itu BKKBN juga olah situ. Nah, yang terakhir baru yang keluarga berencana. Keluarga berencana itu di mana posisi BKKBN step point-nya Pak? BKKBN itu berada pada penyuplai alat kontrasepsi. Jadi BKKBN itu bertanggung jawab terhadap distribusi alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan. Kalau dulu orang bisa minta aja Alkon ke BKKBN. Sekarang nggak bisa lagi Pak. Jadi kami harus mengeluarkan stok opname di gudang kami, itu harus masuk ke gudang di kabupaten.
Di OPD kabupaten. Itu mitra ya Pak. Kalau dulu kan BKKBN provinsi, BKKBN kota. Nah, semenjak otonomi daerah, BKKBN tuh jadi perwakilan Pak vertikal yang provinsi Bengkulu. Setiap provinsi di Indonesia ya Pak ya. Jadi dinas OPDKB di kabupaten sama di provinsi yang kantor depan ini adalah mitra kami BKKBN. Status lembaganya itu punya pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah. Jadi kami menyuplai alat kontrasepsi ke OPDKB kabupaten, OPDKB kabupaten yang mendistribusikan ke fasilitas kesehatan. Itulah yang di puskesmas, dan itu gratis Pak. Ya itu yang gratis. Nah, ada dana operasional yang itu saya lihat juga ada masuk ke desa-desa juga di kelurahan. Kelurahan ya. Karena saya pernah juga saya pernah jadi ketua RT 3 periode kan. Ada itu Kampung KB, ada pertemuannya. Itu rombongan Ibu juga ya? Iya Pak, Kampung KB itu binaannya kami Pak, provinsi. Tapi yang menggerakkan di kabupaten itu diserahkan ke OPD KB kabupaten untuk membina. Jadi kami tuh nyuplai duit Pak, kasarnya kan kami vertikal nih. Kami suplai lah ke OPD KB. Karena OPD KB kan anggarannya APBD Pak. Kalau kami APBN. Nah, kami sebatas ya ngecek sejauh mana anggaran dari kami ini jalan atau tidak, dikerjakan atau tidak sama teman-teman di kabupaten. Gitu. Kalau kewenangannya sampai gimana betul Pak, itu enggak bisa lagi karena terbatas dari hitungan struktur itu. Kemudian Ibu di dalam BKKBN ini kan tentu ada ya, karena kita ngurusin masyarakat. Tentu ada masalah konselingnya, ada konselor. Ini gimana perkembangannya kalau di sini? Kalau kami Pak punya kader. Kami punya kader di desa-desa. Namanya kader KB, PPKBD dan sub PPKBD. Itu binaan BKKBN. Yang membinanya siapa lagi Pak? Penyuluh keluarga berencana. Nah, mungkin Bapak bisa ketemu di kecamatan yang pakai motor biru. Nah, itu adalah tenaga ahli di lapangan kami Pak, penyuluh keluarga berencana. Dulu status PKB itu adalah milik Pemda. Setelah 2018, Inpasing itu jadi alih kelola milik BKKBN. Jadi penggajiannya teman-teman PKB itu di BKKBN Pak. Tapi kerjanya, pendayagunaannya milik OPDKB kabupaten. Nah, itulah yang bertugas mengkonselor Pak. Mengkonselor kader. Dan juga kader dan juga kalau ada menemukan masyarakat yang mau menjadi calon aseptor KB baru. Nah, jadi tugas penyuluh itu misalnya nih Pak, mohon maaf saya masnya nih, istrinya nih ada keinginan mau ber-KB. Bingung, saya cocoknya alat kontrasepsi yang mana ya? Nah, PKB ini tadi harusnya mendampingi istrinya Mas sebelum istri Mas itu memutuskan akhirnya menggunakan kontrasepsi apa yang cocok dengan saya. Terutama nanti juga diajak ke bidan atau di puskesmas secara medisnya, kalau dari segi kesehatan amannya kontrasepsi yang mana misalnya, terus cocok atau tidak, baik atau tidak, kan ada yang cocok ada yang tidak gitu. Nah, itulah peran dari penyuluh keluarga berencana yang ada di kabupaten kota. Peran mereka itu konselor ya? Dia konselor, merangkap Pak. Dia konselor, dia juga sebagai pendamping di masyarakat, dia juga sebagai bahan rujukan ketika ada. Kalau sekarang Pak, BKKBN itu percepatan penurunan stunting. PKB itu juga masuk dalam tim percepatan penurunan stunting. Nah, jadi kerjanya itu bukan cuma konselor aja, banyak Pak. Seluruh program BKKBN ketika dihadapkan ke masyarakat, penyalurnya itu ya teman-teman penyuluh keluarga berencana yang pakai motor biru gitu. Kendala-kendalanya apa Bu? Banyak Pak kalau kendala. Beberapa kendala. Beberapa kendala Pak. Kalau kendala itu Pak, segi sarana Pak. Satu, sarana prasarana tidak semuanya memadai. Kalau dari segi kendaraan mungkin oke Pak, teman-teman penyuluh itu sudah dibekali motor dinas, penyuluh keluarga berencana. Namun tantangan di masyarakat itu kan ada yang mau sadar ya Pak, ada yang sadar untuk ber-KB, yang sadar dengan program keluarga berencana, ada yang masih perlu pembinaan, kemudian ada juga akses teknologi informasi, penggunaan internet untuk komunikasi data, karena kan kami juga punya balai penyuluh Pak. Bapak bisa temukan teman-teman penyuluh kami dan juga kader-kader pendata, kader-kader kami di masyarakat itu di balai penyuluh Pak. Balai penyuluh itu disupport sarana prasarana di dalamnya. Nah, tapi kadang-kadang masih terkendala juga. Kemudian komitmen pemerintah daerah. Nah, kita gembor-gembor ngomongin keluarga berencana, tapi pimpinan kepala daerahnya tidak pro dengan kita. Boleh aja anak suju misalnya,
Boleh aja anak 5 misalnya. Ini bagian kendala ya? Nah, itu bagian kendala. Tapi ya itu tadi Pak, ada plus minusnya. Ya. Ada yang mungkin kepala daerahnya tidak begitu care dengan program Bangga Kencana, tapi di satu pihak mendukung dari segi sarana prasarananya dilengkapi begitu Pak. Ada juga yang banyak juga yang Pak, terkendala juga ya kondisi wilayah kerja, kalau rekan-rekan penyuluh seperti kami di provinsi, akses untuk menyampaikan informasi tidak semua masyarakat itu bisa menggunakan media sosial, tidak semuanya ada internet di daerah. Kadang-kadang kami masih butuh menggunakan media cetakan, tapi di Kota Bengkulu nggak efektif lagi. Misalnya kami cetak poster nih Pak, itu nggak efektif lagi di Kota Bengkulu. Karena apa? Orangnya udah main online semua, dia udah bisa cari informasi sendiri gitu. Tapi teman-teman yang di pelosok, masyarakat yang di pelosok masih diperlukan gitu. Jadi ya tantangan-tantangan begitu ya Pak ya, optimalisasi. Kemudian ya itu tadi Pak, ya komitmen kepala daerah itu sangat penting. Sangat penting terhadap mendukung program kita, karena tanpa pemerintah daerah nggak ada artinya. Kami ini kan cuman turunan dari pemerintah pusat ya Pak, tidak punya andil untuk punya kuku tajam ya itu nggak bisa. Makanya kami terus mengadvokasi kepala daerah itu, ayo ada pergub. Alhamdulillah salah satunya pergub kita juga mendukung untuk mencegah perkawinan usia anak. Nah itu sudah ada pergubnya Pak. Waalaikumsalam. Boleh nggak langsung enggak? Jadi Pak? Itu dari sering gubernur ya Pak. Gubernur sudah care. Kemudian bupati juga beberapa sudah mengeluarkan peraturan bupati. Sekarang tuh BKKBN isunya tuh tentang stunting Pak. Jadi bukan cuma keluarga berencana. Sudah masuk sana ya. Sekarang itu BKKBN ini isunya adalah tentang percepatan penurunan stunting. Nah, stunting itu banyak sekali Pak aspeknya, bukan cuma BKKBN. Ada dinas kesehatan, dinas PUPR, Kementerian Agama, PMD, semua hampir lintas sektor Pak, dan semuanya menggarap stunting. Cuman proporsinya beda-beda, rencana aksinya beda-beda gitu. Dan BKKBN sekarang ya isu seksinya Pak, kalau ngomongin BKKBN, isu seksinya sekarang itu adalah stunting gitu Pak. Jadi itu. Oke Bu. Kemudian apa manfaat yang sudah muncul hari ini? Hari ini terkait dengan apa? Di masyarakat. Daripada usaha kita ini. Iya. Masyarakat sudah semakin sadar Pak. Iya. Apa ya Pak, generasi sekarang itu udah sadar Pak, untuk punya anak lebih dari 3, lebih dari 4 itu sudah sadar. Sudah sadar ya, udah tahu Pak. Karena di samping kondisi ekonomi Pak, kemudian pendidikan juga sudah tahu Pak, kalau anak banyak pasti makan susah. Kemudian pendidikan anak nanti tidak terjamin dengan anak yang banyak, sudah sibuk ngurus itu. Rata-rata masyarakat sekarang itu sudah sadar untuk ber-KB dengan sendirinya Pak. Nah, walaupun mungkin ya udah kebablasan ya Pak, udah 3, udah 4, tapi ada kesadaran gitu loh Pak, walaupun anaknya udah terlanjur 4, tetap masih mau ber-KB gitu Pak. Nah, masih memanfaatkan itu dan sudah sadar untuk pergi ke vaskes, ke bidan terdekat gitu. Karena kalau ke dokter kandungan kan mahal ya Pak. Rata-rata masyarakat menengah ke bawah kita ini ya mencarinya yang puskesmas gitu, yang ada bidannya begitu. Kalau sejauh ini dari kesertaan ber-KB itu untuk sesuai target itu sudah tercapai Provinsi Bengkulu ya Pak ya. Secara angka detail pasti saya tidak hafal, cuman kalau kami dievaluasi setiap bulan di rapat pengendalian program itu bisa dilihat kok Pak, kalau bahwasannya itu target PPM kami untuk kesertaan ber-KB itu walaupun sedikit naiknya tapi ada progres naik, tidak yang jomplang turun naik turun itu stabil gitu Pak. Masyarakat sudah sadar lah gitu ya Pak. Tapi yang sekarang ini yang perlu diperhatikan adalah yaitu tadi Pak, tentang stunting itu. Karena rata-rata keluarga yang menjadi pasangan usia subur yang jadi peserta KB kita itu juga masuk dalam kategori keluarga beresiko stunting. Tapi bukan keluarga stunting ya Pak, keluarga beresiko stunting, dan itu perlu pembinaan lebih lanjut dari dinas-dinas yang lain, bukan cuma BKKBN atau OPDKB kabupaten kota gitu, atau dinas kesehatan aja enggak gitu. Nah, kemudian Ibu, ini maaf kita kan banyak ada kontra pro kontranya gitu ya. Kalau dari sisi kaum agama bagaimana mereka memandang program kita? Kami BKKBN itu Pak sampai mengeluarkan buku Pak, kajian keluarga berencana dari segi agama. Tiap agama tuh ada Pak. Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik tuh ada. Dan memang ya kalau kita balik lagi gitu ya Pak ya. Sekarang tuh kalau kita di Bengkulu alhamdulillah isu agama tuh tidak signifikan. Beda kalau di Aceh. Kalau di Aceh itu memang
KB itu haram bagi yang kalangan tua, yang agamis sekali. Tak ada cuma soal tuh di misalnya pakai KB itu menghalangi rezeki dari Allah, membatasi anak. Lah, ya. Tapi kalau di Bengkulu sejauh ini isu dengan agama itu bisa kita kendalikan, karena dalil-dalilnya dari MUI juga kita ajak juga, dan memang saran dari MUI juga bagus kan Pak, ber-KB itu kami itu bukan nggak boleh beranak dua misalnya, harus cuma 2 aja tuh bukan itu Pak, tapi mengatur jarak kelahiran, kemudian tuh jangan terlalu cepat, jangan terlalu tua, jangan terlalu rapat gitu Pak. Boleh kalau misalnya mampu abangnya misalnya mampu anaknya 5 tapi gizinya dipenuhi semua, ya enggak masalah gitu. Cuman yang jadi masalah ini Pak, Pak, target aseptor KB kita tuh bukan dari kalangan keluarga menengah ekonomi ke atas, rata-rata ekonomi ke bawah, yang kalau dia anaknya 4 dari segi pendidikan kesehatan aja anaknya susah Pak, kayak mana dia mau ngasih makan lagi, pekerjaan serabutan, pendidikan, persaingan kuat. Betul Pak. Jadi itu yang kami sasar gitu Pak. Tapi jujur nih Pak ya, di kota Bengkulu ini kebanyakan yang tidak mau ber-KB itu kalangan berpendidikan tinggi loh Pak, yang tidak mau ber-KB. Ya kira-kira kenapa tuh Bu? Karena itu tadi udah terlalu pintar Pak. Karena dia udah ngerasa saya tuh mampu gitu. Kapasitas dia. Saya udah bisa kok, anak saya 4, 5, saya mampu gitu Pak. Karena mungkin dari segi pekerjaan sudah oke gitu Pak ya, dari pendapatan per bulan juga cukup mungkin ya Pak ya. Itu ya kita monggo aja gitu Pak. Betul. Tapi kalau untuk keluarga-keluarga yang berada di resiko ke bawah ini yang jadi medan kita. Benar Pak, itu memang jadi target kami betul untuk jadi aseptor KB yang baru. Iya benar. Jadi bukan menghambat, bukan mengatur, tetapi contoh gini, susukanlah anakmu itu 2 tahun. Nah, itu artinya selama 2 tahun kan jangan dulu betul. BKKBN itu kerjasamanya tuh kemarin baru MOU ke Fakultas Ilmu Kesehatan di UNIP, FKIK, kemudian program S2 Magister Sosial UNIP, kemudian kami juga kerjasama dengan Poltekkes, DHSen, itu sudah MOU. Rasanya kayaknya ke UIN juga mungkin sudah Pak, rasanya sudah Pak. Tapi mungkin bidangnya bidang apa ya Pak, saya tidak tahu, karena saya kan di bagian advokasi dan KIE yang kasih arahan lah saya kalau media-medianya begitu. Mungkin yang biasanya itu Pak kalau kerjasama itu di bidang pengendalian penduduk, karena kami juga punya untuk KKN tematik. Nah KKN tematik itu binaan BKKBN juga Pak. Jadi misalnya isunya apa nih, kayak terbaru kemarin Pak, KKN tematiknya tentang stunting. Nah jadi adik-adik itu dibekali dulu tentang stunting, ketika dia terjun KKN di lapangan dia kasih promosi, pengarahan, kasih sosialisasi tentang apa itu stunting, ininya apa, begitu Pak. Jadi kalau MUI kayaknya UIN sudah Pak, tapi mungkin harus dicek lagi masih berlaku atau tidak, apa sudah expired atau harus diperbaharui lagi gitu Pak. Gitu. Ya kebenaran kalau kami itu Ibu, sekarang kan persiapan untuk KKN periode ini. Ya mungkin ada kemungkinan mungkin untuk Ibu masuk kembali ke sana. Betul. Kerjasama. Ya, kalau saya setuju aja. Saya sebagai mubalik kota ya, sering juga ditanya orang tentang gimana Pak hukum KB. Iya benar. Ya saya bilang ya boleh saja. Ya, karena kita kan berdapat orang kontra. Orang banyak benar Pak. Betul. Nanti yang ngomong boleh saja kan dia nanya, yang kontra tanya apa alasan Bapak? Nah kan gitu. Kita sederhana aja, kan ada dalam surat itu tuh An-Nur itu bahwa menyusukan anak itu kan 2 tahun supaya sempurna perkembangannya, pertumbuhan si anak tadi kan dengan gizi yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu sendiri gitu. Jadi 2 tahun. Bagaimana cara? Jangan punya anak dulu 2 tahun. Bener. Atur-aturlah gitu ya. Kalau zaman dulu namanya azal. Kalau sekarang ada alat kontrasepsi yang mempermudah. Jadi intinya walaupun kita belum ketemu Ibu ya, saya sudah berkata bahwa itu hanya pengaturan, bukan pembatasan. Bukan pembatasan, benar Pak. Kalau pembatasan mungkin Anda benar saya bilang, tapi kayaknya tidak kayak gitu. Bukan. Islam juga punya, tapi bukan pembatasan, pengaturan. Nah, kami itu mengatur ya Pak. Gitu. Betul. Dan kami bahkan Pak
secara nasional itu di BKKBN NTB itu setiap hari Jumat khotbah Jumatnya itu Pak di-sharekan tentang program BKKBN itu Pak serentak seluruh masjid. Nah kami tuh pengen juga Pak, kayak Bapak tadi bilang mau balik kota, kami pengen Pak masuk bikinkan skripnya itu loh Pak. Jadi ketika hari Jumat itu bisa sekalian serentak orang nerimanya, oh ini loh temanya hari ini tuh tentang ini di ininya titipannya BKKBN lah, maksudnya biar tercerahkan, biar terlepas mereka mau pakai konsep atau tidak benar Pak gitu. Pengen ada rencana seperti itu Pak. Bagus itu Bu. Iya Pak, tapi itu tadi ke jalur masuknya Pak ya kemana dulu, misalnya kita coba level kota Bengkulu dulu dari baru provinsi begitu kan Pak. Mungkin juga pihak Ibu boleh juga misalnya maaf Bu ya diskusi-diskusi dengan orang-orang seperti katakan seperti saya lah gitu kan, kalau Ustadz kota gitu kan, gimana kalau kita kerjasama atau dalam penyampaian ini, yaitu. Tapi bagusnya dari wali kota. Iya wali kota ya. Benar. Jadi kalau konsep itu sudah beredar, tapi itulah lagi-lagi Ibu akan bertemu dengan orang yang tidak suka. Iya gitu Pak, ada ya karena contoh public figure kita sama-sama tahu Pak, wali kota kita kan anaknya banyak. Tidak, maksudnya kita nggak ngomong dia nggak mendukung program KB, tapi dia susah mendukung. Juga. Tapi itu masalahnya. Dia mau ngajak, ayo kalau dulu Pak, Bapak taunya tuh BKKBN itu 2 anak cukup. Kalau sekarang 2 anak lebih sehat. Nah, jadi dulu 2 anak cukup, 2 anak lebih baik. Sekarang tagline-nya 2 anak lebih sehat. Diharapkan dengan anak 2 ini lebih sehat gitu Pak. Nah, kalau kita ngomongin ke wali kota agaknya kurang cocok kata wali kota, anak saya banyak gitu Pak, itu agak-agak susah. Tapi sejauh ini wali kota mendukung Pak. Cuma untuk menjelaskan saja. Menjelaskan betul Pak. KB itu bukan membatasi, tapi mengatur. Mengatur betul. Nanti ada beberapa ayat, beberapa hadis yang kita keluarkan untuk menguatkan itu kan. Itu sebenarnya kalau di masyarakat. Di masyarakat ya. Jadi kalau kita lihat itu Bu, alhamdulillah ya. Pemahaman masyarakat sudah mulai Pak, kesadaran juga itu. Betul. Kami juga dari pihak agama juga sudah mengakui itu dari dulu. Dari dulu. Dan bahkan BKKBN ini Pak dulunya itu memang merekrut sarjana dari IAIN untuk itu tadi Pak penyuluhan, menjadi penyuluh untuk bisa menjelaskan ke masyarakat dari segi agama. Gitu. Cuman sekarang ya Pak, seiringnya berjalannya waktu ya udah mungkin tidak lagi spesifik kayak dulu ya Pak. Karena dulu kan perjuangannya kuat. Kalau sekarang masih mendaki lah gitu ya. Kalau sekarang kan udah tinggal melanjutkan. Gitu. Jadi memang kalau kendala Pak, masyarakat tuh ya kalau itunya sudah tahu Pak, alhamdulillah sudah tercerahkan. Cuman mungkin masih bingung saya harus pakai kontrasepsi yang mana. Yang mana yang gitu aman, yang mana yang cocok. Nah, peran-peran penyuluh tuh lebih banyak ke situ Pak. Kalau kami Pak menyarankannya gunakanlah kontrasepsi jangka panjang Pak. IUD atau spiral itu Pak, atau implan yang di tangan. Yang di tangan. Yang semacam jarum. Benar, yang masukin tapi ke jarum. Tapi plastik itu ya? Kayaknya bukan kayaknya Pak. Rasanya bukan Pak. Cuman kalau masyarakat ini Pak banyak takut mitosnya Pak. Jadi banyak sekali Pak KB itu mitosnya. Nanti kalau dimasukin ke sini jarumnya itu jalan ke jantung. Padahal nggak ada hubungan Pak, nggak ada. Yang kayak kami meluruskan mitos-mitos itu. Makanya kita itu Pak Bengkulu itu kesertaan ber-KB aseptornya itu paling banyak menggunakan jangka pendek, suntik dan minum pil. Nah, sedangkan suntik dan minum pil itu tingkat efektivitas pengamanannya itu lebih rendah dibandingkan menggunakan IUD atau implan gitu. Kalau pil tiap malam minum Pak, sekali lupa jadi subur. Jadi kalau suntik 3 bulan sekali kan repot, setiap 3 bulan suntik, setiap 3 bulan suntik. Kalau IUD bisa ambil yang 3 sampai 5 tahun Pak. Oh itu ya. Jadi ya kita paling ngeceknya 6 bulan sekali kemana kita pakai, masih stabil nggak posisinya, atau ada perubahan atau tidak gitu. Jadi begitu Pak gitu. Kalau karet gimana Pak? Kondom ya Pak ya. Kondom itu Pak yang paling mudah, paling mudah ditemui dan aman itu ya. Sebenarnya efektivitasnya lumayan bagus Pak. Cuman itu tadi Pak, kalau bocor aja itu bisa jadi gitu. Nah itu pula Pak, tapi paling aman dan paling mudah dicari dan didapat oleh masyarakat. Ibaratnya dia beli sendiri pun dia dapat mudah aksesnya Pak. Tapi BKKBN juga punya, ada keluaran kita kan, tapi ke Vaskes gitu Pak. Gitu. Jadi ada sedikit karena kami ini dari jurusan konseling ya Bu ya. Konseling.
Berarti sudah bisa kami simpulkan bahwa kegiatan daripada BKKBN ini sebenarnya adalah pembinaan ya, pembinaan, penyuluhan, pengarahan. Jadi rata-rata mereka ini konselor ya. Konselor dan kami juga punya konselor yang remaja, Pak. Ya. Kami juga punya anak-anak remaja binaan kami. Namanya Generasi Berencana. Genre. Nah, genre itu juga bagian konselor kami, Pak. Tapi target sasarannya kemana? Ke anak-anak usia remaja sekolah. Kalau di SMP SMA namanya PIKR, Pak. Pusat Informasi Konseling Remaja. Itu ekstrakurikuler biasanya, Pak. Ekstrakurikuler PIKR. Binaan BKKBN juga. Nah, jadi kami punya yang target sasaran yang muda-muda nih, Pak, anak-anak muda. Konselor kami siapa, Pak? Anak-anak genre ini. Anak-anak PIKR ini. Kami punya itu juga. Jadi sudah begitu ketetapannya Ibu ya. Begitu. Oke Bu, ini siapa? Lola dan nanya enggak nih? Lola atau yang lain? Kalau Fajri apa? Cukup ya? Paham mengenai Lola, apa mau ditanya? Sudah paham tuh? Jangan-jangan mungkin gabung di genre kali Pak? Mungkin ada anak genre mungkin. Ada juga. Pernah tahu ya. Jadi yang kalau Bapak lihat tuh di ruangan sana Pak, di motor-motor banyak itu anak-anak genre ngumpul Pak. Hampir setiap hari. Sore-sore ya ada kan ya ada duta genre, terus ada forum genre. Jadi setelah mereka gabung di genre, masuknya ke forum genre Pak. Nanti yang jadi dutanya tuh ngikut pemilihan duta genre, dan itu kami ajak terus ke event-event. Dan target sasaran kami Pak bukan cuma KB aja Pak, BKKB itu nggak cuma KB. Kalau adik-adik genre itu ngajakin tentang pendewasaan usia perkawinan. Nah, sebagai konselor sebaya begitu Pak. Jadi mereka membahas isunya tentang teriak KRR yang jangan narkoba, jangan seks bebas, jangan minum-minuman terlarang gitu Pak, yang teriak KRR itu. Nah, itu jadi itu termasuk bagian dari BKKBN. Betul Pak, itu binaan BKKBN, BKKBN begitu. Tadi saya sempat dengar ada buku apa tadi Bu? Iya, kami ada buku Pak, terbitannya memang tidak diperbarui lagi lama. Di perpus ada, di biasa memang tentang panduan modul terkait dengan agama, kaitan KB keluarga berencana dari sisi agama. 5 agama ada Pak, 5 agama ada. Di perpustakaan rasa saya ada Pak, tapi kan udah sore ya Pak ya. Mungkin besok-besok kalau Bapak main ke sini, ke perpustakaan yang di samping musola Pak. Nah, di situ ada buku yang tentang kajian terkait dengan dari lintas agama gitu Pak. Bagaimana BKKB itu sebenarnya udah dipikirkan juga sama senior-senior kita yang dulu Pak. Karena saya kan pernah di Aceh nih Pak. Kalau di Aceh isu agama itu betul-betul kuat ya. Iya Pak. Nggak bisa dibantah deh ya. Iya, neneknya suami saya aja pas tahu saya kerja di kantor KB langsung haram katanya. Gajinya haram. Terus ke bawahnya haram. Langsung begitu Pak. Gajinya haram. Sama mereka memandang bank gitu Bu ya. Iya, riba itu. Di KB ini lebih kencang lagi. Iya, jadi pas ditanya apa kerjaan istri di kantor KB, ngomongnya kantor KB, BKKBN kan dia nggak tahu kantor KB. Haram, gajinya haram. Nah, sampai begitulah orang-orang tua cara pandang di Aceh. Makanya Pak, kalau kami provinsi itu ada target pencapaian asektor KB per tahun. Kalau Aceh itu merah tuh udah biasa Pak, karena itu nggak bisa dipaksa Pak. Mau kita tingkatin berapa asektornya nggak bisa, karena terkait dengan agama, pemahaman dia. Iya betul, dia sudah gandeng ulama, sudah gandeng segala macem, ya tetap aja pola pikir itu. Tapi kalau di Bengkulu alhamdulillah belum sampai ke taraf yang itu Pak, masih bisa kita tangani lah gitu Pak. Oke Ibu, kami banyak mengucapkan terima kasih. Itulah Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Bapak. Sudah memberikan waktu kepada kami. Insya Allah kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Boleh, Pak. Jika kami diperlukan, kami siap. Siap ya Pak ya. Mungkin nanti saya akan coba cari-cari dulu. Itu nomor HP saya ada di Pak Zainuri. Pak Zainuri ya. Kan kebetulan saya dengan beliau itu kan dekat. Dekat itu. Ya, satu pengajian, yang satu ya kelompok lah. Siapa tahu kan. Wah, kami teringat dulu ada Bapak itu yang pro. Gitu ya. Siapa tahu kan. Siapa tahu betul Pak. Kita bisa menjelaskan dengan secara agama, secara sosial benar, macam-macam. Kami butuh yang untuk itu Pak. Mungkin target kami 2023 coba masuk dari jalur namanya itu khutbah Jumat. Ya. Nah, khutbah Jumat bisa apa tentang itu, stunting atau tentang penggunaan kontrasepsi begitu. Jadi isu-isu jadi masyarakat itu tercerahkan lah gitu Pak. Karena itu paling efisien Bu. Khutbah Jumat itu bagi umat Islam wajib. Jadi semua laki-laki pasti masuk masjid. Iya, masuk masjid. Nah, kalau di pengajian-pengajian ya
beberapa persen aja Bu. Kalau khutbah Jumat itu full itu. Selama dia merasa dirinya Muslim dan merasa dirinya tidak malu, ya artinya kan ada tuh yang siang-siang masih di rumah. Iya. Ya itu lebih efektif. Ya, cocok itu saya rasa. Itu salah satu ya rencana media KIE kami Pak ke depannya, karena sudah coba di jalur media elektronik, sosial, iklan-iklan di televisi, radio. Nah sekarang mau coba juga dari jalur konvensional, coba dari khutbah Jumat gitu Pak. Ya itu lebih efektif. Karena kalau dari media sosial kan Ibu tahu kan, anak-anak muda ini kan lebih banyak nonton. Iya Pak. Main game kan. Nggak kelihatan dia sama. Kecuali kalau dia acara seperti sekarang nih, peduli ya. Harus gitu ya Pak ya, karena itunya. Jadi media Jumat itu lebih efektif. Itu, Pak. Kami titip itu ke Bapak, ke adik-adik juga nanti, jadi kalau ada yang udah boleh BKB misalnya, haram BKB itu, tolong bantu dijelaskan, diluruskan, boleh, nanti diatur. Ya, Oke Bu, terima kasih banyak. Kami tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itu tadi ya perbincangan kami dengan pihak BKKBN sebagai tugas ya Pak Diri. Kami sudah mulai, ya memang sedikit terlambat yang lain tapi tidak apa-apa. Yang penting datanya lengkap. Oke. Cukup. Ada informasi? Ada informasi? Anak lebih sehat. Oke deh. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.